Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi ini kita lanjutkan praktikum jarak jauhnya. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kedewasaan serat. Kedewasaan serat yang akan kita evaluasi adalah serat kapas. Kedewasaan serat itu hanya dilakukan untuk mengevaluasi serat kapas saja. Kenapa kedewasaan serat itu harus dievaluasi? Karena ternyata apabila banyak serat yang masih muda di dalam suatu kain, nanti akan terjadi yang namanya belang atau krisma terhadap hasil celup atau pencapan yang akan dilakukan terhadap kain. Hal ini terjadi karena serat yang masih muda itu ternyata penyerapan terhadap zat warnanya itu lebih kecil dibandingkan dengan serat yang dewasa. Kita tahu bahwa penampang serat kapas itu melintangnya itu adalah seperti ginjal, agak bulat. Apabila seratnya masih muda, penampangnya itu akan lebih pipih dibandingkan dengan yang serat yang masih yang sudah dewasa. Mungkin bisa saya gambarkan. Untuk serat yang muda, kemungkinan dia penampangnya masih akan seperti ini. Sedangkan serat yang sudah dewasa, kemungkinan dia penampangnya akan seperti ini. Ini untuk penampang serat yang melintangnya. Sedangkan penampang membujurnya, serat yang muda itu dia akan lebih banyak puntirannya dibandingkan dengan serat yang sudah dewasa. Kita lihat. Ini lumen, kalau penampang bujurnya itu. Kalau serat yang masih muda, ini akan banyak sekali yang namanya puntiran yang terjadi di dalam serat. Tetapi kalau serat yang sudah dewasa, dia akan lumennya sudah membesar. Nah, seperti ini. Ini terjadi karena dari sini. Jadi lumennya itu terjadi dari lipatan-lipatan yang ada di dalam seratnya, seperti ini. Kalau yang masih muda, dia kecil lumennya di dalam, begitu. Jadi kalau ini lumennya nanti akan kecil di dalam, seperti ini. Nah, begitu. Cara mengevaluasinya kedewasaan serat kita lakukan menjadi dua macam, yaitu menggunakan prinsip penampang melintang dan prinsip penampang membujur. Prinsip dari penampang melintang dan membujur itu kita akan tetesi dengan yang namanya NaOH 18%. NaOH 18%. Kenapa harus menggunakan NaOH? Kita tahu bahwa serat kapas itu akan menggelembung, sifatnya akan menggelembung ketika dia terkena oleh alkali kuat. Kita tahu bahwa NaOH dipakai dalam proses merserisasi ketika serat kapas itu akan dilanjutkan ke dalam proses yang lain. Sehingga dari proses merserisasi itu nanti akan didapatkan penampang serat yang lebih bulat, sehingga puntiran yang ini itu akan terbuka sehingga daya serapnya bisa menjadi lebih naik, kemudian kilaunya menjadi naik, dan daya serap terhadap zat warnanya bisa menjadi naik juga. Itu yang dimaksud dengan merserisasi. Nah, prinsip dari penggelembungan itu yang kita pakai di dalam praktikum untuk mengevaluasi kedewasaan serat kapas tersebut. Nah, untuk melakukan pengujiannya seperti biasa kita harus melakukan persiapan penampang serat membujur dan melintang. Kita tahu bahwa saudara sudah tingkat 2, barangkali sudah mendapatkan praktikum serat tekstil. Barangkali sudah tidak asing lagi cara menyiapkan yang namanya penampang serat, cara melintang dan cara membujur. Untuk yang melintang kita menggunakan gabus, kemudian ada yang namanya lak merah. Kalau yang untuk membujur kita hanya menyiapkan seratnya saja di dalam slide glass. Nah, setelah kita siapkan sampelnya, kita
kita evaluasi menggunakan foto mikroskopik yang kita punya. Setelah itu kita hitung masing-masing penampang melintang dan membujur, dilihat mana yang serat yang masih muda, mana serat yang sudah dewasa. Caranya kita bikin tabel. Kita kasih contoh, misalkan yang akan kita evaluasi adalah cara melintang. Cara melintang. Nah, kita bikin tabel. Ini ada nomor, kemudian evaluasi, kemudian serat muda, serat dewasa. Nah, caranya pada saat kita melihat slide yang pertama, kita evaluasi. Oh, yang melintang itu artinya kita akan melihat yang penampangnya masih seperti ini dan penampangnya yang sudah dewasa seperti ini. Kita evaluasi. Misalkan dalam slide yang pertama, ini slide yang pertama, saudara evaluasi. Misalkan ini penampang seratnya, gitu ya, banyak. Nah, ini yang muda misalkan. Kemudian sebelah sini ada yang muda lagi. Kemudian ada yang muda lagi seperti itu. Nah, kita evaluasi dari slide yang pertama, kita evaluasi yang melintangnya itu ada, yang mudanya itu ada berapa, kemudian yang serat dewasanya ada berapa. Kita hitung misalkan. Yang dewasanya 1, 2, 3, tulis di sini 3. Kemudian yang mudanya 1, 2, 3, tulis lagi 3. Setelah selesai, kita ganti ke slide berikutnya. Slide berikutnya misalkan dia lebih banyak yang dewasanya. Tuh. Nah, yang mudanya misalkan hanya 2. Nah, ini slide yang kedua. Kita tulis yang mudanya ada 2, yang dewasanya ada 4. Begitu seterusnya sampai minimal jumlah keduanya adalah minimal 100 serat yang kita evaluasi. Misalkan setelah ini serat yang muda kita jumlahkan ada berapa? Misalkan ada 30. Kemudian yang serat dewasanya ada 60. Misalkan kita lebih jadi 75 misalkan ya, seperti itu. Misalkan 75 setelah kita jumlahkan hasil evaluasi yang kita